Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 2, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya, di halaman 128 sampai dengan 133. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nah, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain di subtema ini. Ya, kelas 6, tema 3, subtema 1. Nah, kalau mau lihat yang lain, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik kan kelas 2 ya, jadi kita mau lihat kelas 2. Nah, berarti adik-adik pilih playlist kelas 2, klik biru-birunya di sini. Kita akan masuk ke playlist di tema-tema kelas 2. Misalnya nih adik-adik mau lihat tema 2, berarti kelas 2 tema 2. Klik putar semua, nanti akan diputar otomatis video pembelajarannya mulai dari halaman awal. Ya, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Di scroll ke bawah terus sampai ketemu ya. Nah, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, kita akan membaca dongeng Gagak Sang Pembohong ya. Nah, kita akan dengarkan. Nah, Karina akan bacakan di sini ya. Nah, judulnya Gagak Sang Pembohong. Ya, ini oleh Marfiah Astuti. Nah, aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkuak membuat merinding siapapun yang mendengarkannya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai, burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya pada Gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular, ungkap Pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Ya, lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memperdulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore, saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapa pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah Gagak yang licik, aku melihatnya sendiri, kata cicak. Keesokan harinya, Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu, saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi, ungkap Gagak tampak penuh penyesalan.
Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo kumpulkan getah sebanyak-banyaknya, lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik Pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah ia sudah menelan dengan kulitnya. Kalau dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cicak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Kemudian, maafkan aku burung pipit, selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung Gagak. Baiklah, kami maafkan, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Nah, itu ceritanya ya adik-adik ya, dengan judul tadi Gagak Sang Pembohong. Nah, lalu kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang dilakukan sang Gagak? Nah, si Gagak ini membohongi keempat burung pipit dengan alasan ia telah meninggalkan wilayahnya karena banyak pemburu. Tetapi ketika burung pipit mempercayainya untuk menjaga telur, sang Gagak memakan telur-telur burung pipit. Ya, lalu nomor 2. Apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang Gagak? Nah, burung pipit mengumpulkan getah nangka sebanyak-banyaknya dan ditaruh di sekeliling sarang yang terdapat telur burung pipit. Nah, kemudian apakah yang kamu peroleh dari kisah dongeng Gagak Sang Pembohong? Nah, kita harus bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain ya adik-adik, dan kita tidak boleh berbohong. Jadi ketika kita sudah dipercaya, kita harus menjaga kepercayaan tersebut ya. Nah, ini untuk menulis jawabannya ya. Lalu kemarin Siti dan teman-teman bermain bersama. Mereka membentuk kelompok putra dan putri. Nah, isilah petak di bawah ini ya. Yang mendatar adalah siswa perempuan, mendatar itu yang seperti ini. Menurun itu nanti yang seperti ini ya. Yuk kita tuliskan adik-adik. Nah, yang pertama kita akan jawab berdasarkan gambar aja dulu kayaknya ya adik-adik ya. Jadi kita akan jawab mulai dari yang mendatar ya. Nah, ini ada Siti, kita taruh Siti di sini. Kemudian ada Dayu, taruh Dayu di sini. Kemudian ada Leni. Ya, kemudian yang laki-laki ini ada Ali, lalu Edo, dan Beni. Ya, nah ini sudah keisi semua ya adik-adik ya. Kita lanjut sekarang. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berbeda jenis kelamin. Nah, jenis kelamin tuh misalnya yang perempuan dan laki-laki ya adik-adik ya, atau cewek atau cowok. Nah, jadi adik-adik kalau sama yang berbeda jenis kelamin, kita seharusnya sikap kita menjaga perilaku yang tidak seharusnya. Ya, yaitu misalnya tidak menghormati, lalu misalnya sama yang cewek suka usil ya, atau yang cewek yang cowok juga suka usil. Nah, itu jangan ya. Jadi sikapnya sewajarnya aja, selalu berbuat yang sewajarnya dan menjaga perkataan kita. Ya, serta saling menghormati dan tidak membeda-bedakan dalam berteman dan bekerja kelompok serta yang lainnya. Ya. Nah, hari ini Ibu Guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Bakti sosial tujuannya memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya, nah Siti dan teman-temannya juga menyiapkan bingkisan.
Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis yang lain. Nah, berikut barang-barang yang akan disumbangkan adik-adik. Nih ada buku harganya Rp2.000, pensil 500, lalu penghapusnya 500, penggarisnya 1.000, dan ini tip X 2.000. Ya. Nah, sekarang perhatikan harga-harga barang tadi, lalu kita lihat nanti akan ada beberapa soal ya, di mana contoh yang nomor 1, Siti memiliki uang 5.000. Jadi barang apa yang bisa dia beli? Nah, kita akan copy dulu harga barangnya ke sebelah kanan ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah bisa lihat di sebelah kanan sudah ada harga barangnya ya. Nah, adik-adik, yang pertama kan Siti punya uang berapa nih? Siti punya uang 5.000 ya. Kira-kira ia bisa beli apa? Nah, yang pertama Karina akan beli buku, kemudian pensil, masing-masing 1 ya. Lalu penghapus, dan juga tip X. Oh, ini kurang kecil ya, sebentar. Nah, dan tip X. Ya. Nah, banyaknya masing-masing 1 supaya cukup. Tadi buku harganya 2.000, pensil harganya 500, penghapus 500, tip X 2.000. Ya. Nah, ini jumlah harga tuh kalau nanti ada 2 berarti ini akan berbeda ya. Ini karena semuanya 1 jadi harganya sama. 2.000, 500, ini 500, dan ini 2.000. Nah, kita tambahkan ya adik-adik. 0, 0, 5 tambah 5, 10, 0 taruh sini, satunya simpan. Nah, ini pas 5.000 ya. Yang kedua, Edo punya 2 keping uang 500-an tuh berarti 1.000. Dan 2 lembar uang 1.000-an berarti 2.000 ya. 2 lembar uang 1.000-an berarti Edo punya uang 3.000. Nah, bisa beli apa ya kira-kira? Nah, kita lihat yuk. Mungkin pertama Karina akan beli pensil, kemudian setelah itu penghapus, lalu buku. Banyaknya masing-masing 1, pensil 500, penghapus juga 500, buku 2.000. Nah, ini tetap ya harganya karena masing-masing 1. Nah, ini 3.000 ya. Lalu yang berikutnya Beni punya uang 1 lembar 2.000-an berarti 2.000. 2 keping uang 1.000-an berarti 2.000. Berarti 4.000 ya yang Beni punya ya. Nah, berarti kalau 4.000 kita akan beli pensil 1, penghapus 1. Nah, ini Karina langsung kasih harga aja. 500. Kemudian tadi penghapus mana ya? 500 ya. Kemudian penggaris. Penggaris harganya 1.000. Kemudian buku ya. Buku juga 1, 2.000 harganya. Nah, ini 0, 0, 5 tambah 5, 10, 4.000 ya. Lalu sekarang Lani punya 10 keping uang 200-an berarti 2.000. Sama 1 lembar 2.000-an berarti 4.000 ya. Nah, kalau 4.000 berarti kita bisa dapat pertama mungkin Kak Rina akan beli pensil. Ini bebas sih sebenarnya ya adik-adik ya. Yang penting uangnya cukup. Pensil tadi 500. Kemudian Karina mau beli penghapus 1, penghapus juga 500 ya. Kemudian penggaris 1.000.
1000. Ya, kemudian masih cukup nih uangnya untuk beli apa ya? 2000 lagi. Karina mau beli buku atau tip X? Tip X ya kayaknya ya. Tadi bukunya udah banyak. 2000. 2000. Nah, jadinya ini 0, 0, 5 tambah 5, 10, 4000. Pas ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik. Dadah!